Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab tribunpadang.com, Tribun Network. Kali ini kita jumpa dalam program podcast tamu kita, yaitu podcast yang membahas hal-hal menarik dan isu sentral akhir-akhir ini. Dan kali ini kita berbincang-bincang tentang yang paling isu sentral, isu seksi tentang politik dan hukum. Dan narasumber yang kita hadirkan kali ini juga luar biasa. Langsung saya sapa, beliau itu adalah Bung Ferry Amsari. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, Bang. Sebagaimana kita tahu, kalau lihat wajah Bung Ferry ini mungkin tidak asing bagi sebagian besar Tribuners. Beliau adalah dosen hukum tata negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan belakangan juga sering tampil di media massa, baik media digital, elektronik, dan diundang ya sebagai untuk mempresentasikan berbagai hal tentang ulasan news, berita. Dan kali ini kita angkat tema yaitu agak cadas ini sebenarnya. Berani gugat tata cara pemilihan rektor di tempat dia ngajar juga, dan sampai pemilihan presiden. Ini agak ngeri-ngeri sedap nih, Bung. Bung, gimana nih kita awali dengan yang terbaru. Nama Bung dengan teman-teman ramai dipublish oleh teman-teman media, menggugat pemilihan tata cara pemilihan rektor Universitas Andalas. Silakan, Bung. Ya, makasih, Bang. Tribuners. Ya. Sebenarnya gugatan kita di pemilihan rektor itu, kalau kita lihat cukup sederhana sebenarnya, karena kita berbasis kepada peraturan perundang-undangan, di mana statuta itu konstitusinya UNAN gitu ya, tidak memberikan kewenangan kepada Senat Akademik Universitas untuk memilih rektor, karena memang di dalam statuta dibagi tugas akademik itu tugas Senat, non akademik tugas MWA. Nah, tidak boleh juga MWA kemudian mendelegasikan wewenangnya, karena berdasarkan ketentuan undang-undang administrasi pemerintahan, pemberian wewenang itu harus dari atasan ke bawahan. Dan Senat Akademik bukan bawahannya MWA. Ya. Dan kalau memberikan delegasi wewenang harus atas perintah peraturan di atasnya. Di dalam peraturan statuta kita, PP, ya, peraturan pemerintah, dan peraturan di atasnya tidak ada kemudian penyerahan wewenang dari MWA dalam konteks pemilihan rektor kepada SAU. Ya. Jadi atas dasar apa kemudian MWA menyerahkan kepada SAU? Nah, kalau ada pertanyaan, kalau di SAU nggak boleh diserahkan delegasi wewenang, kenapa kemudian teman-teman dosen muda setuju pemilihan di tingkat dosen gitu ya? Alasannya sederhana, ini penyerahan wewenang itu terhadap badan atau penyelenggara pemerintahan. Kalau dosen ya masyarakat, ya itu soal kedaulatan. Iya. Nah, jadi boleh saja. Nah, ini yang menurut kami tidak dimengerti oleh pimpinan kampus, yang menurut saya itu menjadi permasalahan serius. Bang Emil sendiri kan mengikuti ini proses, dan kami kan mengkritik hal-hal yang sebenarnya ada dasarnya. Misalnya kemarin kenapa ada one man three vote gitu ya, satu orang memilih 3, itu kan janggal. Lalu kemudian kenapa suara dari tingkat dosen itu tidak ada nilainya. Pokoknya kalau SAU berpikiran lain dari suara yang mayoritas di pemilihan dosen kan aneh. Bayangkan Pak Uyung dan Pak Eva mendapatkan suara yang cukup signifikan, besar sekali, jauh dari yang lain-lain. Kalau mereka tidak terpilih kan janggal sekali kan. Padahal suara publik menginginkan mereka gitu lah. Aneh kalau kemudian
suara mereka itu malah tidak punya nilai di SAU. Nah, oleh karena itu mestinya menurut saya ya udah yang terbaik ya dibawa langsung ke MWA, bukan kemudian diolah lagi oleh SAU. Dan menurut kita ada dua elit ya, satu publik, dua SAU, ketiga MWA. Ada dua ruang elit pemilihan. Ruang publiknya cuma satu, kan aneh. Baik, ini masalah demokrasi ya. Nah, kurang lebih begitu. Gitu. Baik, terlepas dari ini masalah sampai ke teknis sudah dibahas dan memang beliau kemarin di running news kita ya, bergulir berita juga sudah diulas ya Bung ya. Ya. Jadi mungkin kita lihatlah pertanggungjawaban moral mereka lah lagi ya. Siap. Kita mungkin agak sedikit naik nih Bang. Saya lebih cenderung sekarang ini on proses semua nih. Di level yang di negara kita nih, karena ini menyangkut juga disiplin ilmu Bung Ferry selaku ada hukum tata negara. Saya menarik membaca berita kemarin itu di MK, Mahkamah Konstitusi. Itu tiba-tiba ada pemohon menarik permohonannya untuk aturan pencapresan ya atau pencalonan presiden dengan dalam hal usia, batasan usia. Itu bisa dijelaskan Bu? Kita ulas di sini sedikit. Kemarin salah satu pemohon terkait permohonan pengujian pasal 169 kalau saya tidak salah soal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden itu mencabut permohonan. Padahal perkara ini sudah sampai ke ujung nih Bang. Tinggal putusan, jadi sudah melewati sidang kesimpulan. Dan semestinya menurut tradisi di MK dan peraturan yang saya pahami, pemohon itu tidak boleh menarik permohonannya kalau kemudian sudah masuk fase-fase tertentu, apalagi fase kesimpulan, sudah RPH lagi. Karena kalau tiba-tiba pihak-pihak menarik kesimpulan kapan saja, kalau pihak-pihak merasa, terutama pemohon ya, merasa dirugikan dengan suasana persidangan yang ada, mereka kemudian bisa menarik kapan saja, termasuk ketika mau baca putusan. Akhirnya kan sia-sia proses persidangan yang panjang. Oleh karena itu di MK tidak diperkenankan pihak setelah sidang kesimpulan menarik permohonan. Nah, yang janggal kemarin adalah sudah RPH, tinggal baca putusan, ada yang kemudian menarik permohonan dan diterima oleh MK. Nah, harusnya MK kan mengatakan tidak bisa begitu ya. Harus sampai final ya. Anda harus dengarkan, jangan ini pengadilan bukan tempat memuaskan keinginan Anda kan begitu. Kalau boleh kita surut ke belakang, kalau dalam istilah hukum saya mungkin belum terlalu paham. Itu ada putusan selah misalnya. Apakah tidak ada ditempuh di saat sebelum sampai sejauh ini perjalanan? Kalau putusan selah dalam konteks perkara ini menurut saya tidak akan diminta karena kan tahapan pendaftaran calon presiden belum dimulai. Jadi kalau tahapan pendaftaran itu kan tanggal 19 Oktober ini, karena belum sampai 19 Oktober maka mereka tidak mengajukan putusan selah yang menghentikan proses tahapan. Jadi MK kalau diminta putusan selah misalnya mendekati tanggal 19 Oktober minta putusan selah karena baru mulai sidang, memerintahkan pihak jangan lakukan tahapan dulu sampai selesai putusan. Nah, itu boleh minta putusan selah Bang. Jadi ini tahapan sudah mau masuk, kami hentikan, dengarkan perkara ini sampai selesai. Tapi karena perkara ini sudah selesai sebelum tahapan, ya mereka tidak minta. Baik, Bung Ferry, saya sepertinya kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin sebelum closing ya, silakan Bung berikan harapan atau semacam penguatan juga lah istilah, mungkin diksi itu lebih pas ya untuk sebagai kita share ke Tribuners sebagai akademisi atau sebagai aktivis. Silakan Bung. Terima kasih Bang Emil, para Tribuners yang menyaksikan podcast ini. Saya menghimbau pemilu ini adalah pemilu kita semua ya. Pemilu adalah milik kita. Kalau kemudian hanya jurnalis media yang menjaga, aktivis pemilu yang menjaga, maka ini bukan milik kita. Jadi harus semua terlibat, saling jaga, mengawasi pemilu. Apalagi memang ditemukan beberapa indikasi keterlibatan penyelenggara dalam kecurangan pemilu yang perlu kita waspadai bersama dan betul-betul kita lihat sebagai
upaya melindungi pemilu kita secara bersama. Saya himbau Tribuners untuk bersama-sama Tribun dan media-media lain untuk mengawasi dan mengawal pemilu milik kita. Baik, luar biasa, Bu. Semoga ini harapan kita bersama terwujud ya. Baik, Tribuners, sebelum kita akhiri program ini, kami berterima kasih atas kehadiran Bung sebagai narasumber di podcast tamu kita. Dan para Tribuners, jangan lupa klik platform kami YouTube Tribun Padang Official, akun media sosial kami Tribun Padang, Instagram, Twitter, dan Facebook. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.